Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Agustina, NIM J1A11868, kelas R2, akan mereview jurnal yang merupakan tugas mandiri dari mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan. Jurnal yang digunakan merupakan Jurnal Teknologi dan Industri Hasil Pertanian dengan judul Pengaruh Minuman Fungsional Mengandung Tepung Kedelai Kaya Isoflavon dan Serat Pangan terhadap kadar total kolesterol dan trigliserida serum tikus percobaan. Tahun 2007 oleh Dwi Eva Nirmagustina. Kolesterol yang berada dalam makanan yang dimakan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Jika pemasukan kolesterol lebih dari yang diperlukan, maka kadar kolesterol darah akan meningkat sampai di atas angka normal yang diinginkan. Kelebihan tersebut akan mengendap di dalam pembuluh darah arteri yang menyebabkan penyempitan dan pengerasan yang dikenal sebagai aterosklerosis. Trigliserida adalah jenis lemak dalam darah yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Makan makanan yang mengandung lemak akan meningkatkan trigliserida dalam darah dan cenderung meningkatkan kadar kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa lemak yang kompleks yang dihasilkan oleh tubuh. Oleh karena itu, peningkatan kadar trigliserida dalam darah juga merupakan salah satu faktor risiko timbulnya penyakit jantung koroner. Tetapi hal ini dapat diperbaiki atau bahkan dihilangkan dengan cara memperbaiki pola makan dan gaya hidup. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung isoflavon kedelai dan serat pangan larut yang dapat mencegah timbulnya penyakit jantung koroner dengan menurunkan kadar total kolesterol dan trigliserida serum darah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh minuman fungsional yang mengandung tepung kedelai kaya isoflavon, serat pangan larut air, dan bahan lain dalam bentuk bubuk terhadap kadar total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida serum darah tikus percobaan. Bahan yang digunakan untuk membuat minuman fungsional ini adalah tepung kedelai kaya isoflavon, vitamin C, pemanis aspartam, flavor bubuk orange, dan pemanis sukrosa. Tikus percobaan yang digunakan adalah tikus jenis Sprague-Dawley. Ransum yang diberikan pada tikus percobaan terdiri atas kasein, minyak jagung, campuran mineral, campuran vitamin, selulosa, pati jagung, dan kolesterol. Ransum yang diberikan pada tikus percobaan terdiri dari dua jenis ransum, yaitu ransum standar dan ransum kolesterol. Penelitian dilakukan secara in vivo dengan menggunakan 36 ekor tikus. Setelah itu dibagi menjadi 6 grup berdasarkan berat badan. Setiap grup terdiri atas 6 ekor tikus. Masa percobaan dilakukan selama 1 dan 2 bulan berdasarkan pemberian ransum standar dengan kolesterol, dan minuman fungsional. Rancangan percobaan yang digunakan untuk penentuan kadar total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida serum darah tikus adalah rancangan acak kelompok. Data kemudian diolah dengan sidik ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter yang diuji. Bila terdapat pengaruh nyata, maka untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan tersebut dilakukan uji DMRT. Serat pangan larut air dapat menurunkan kadar total kolesterol serum melalui mekanisme pengikatan asam empedu. Asam empedu dibentuk dari kolesterol di hati, dipekatkan dan disimpan di kantong empedu. Serat yang dikonsumsi dapat mengikat asam empedu, kemudian dikeluarkan bersama feses. Apabila asam empedu berkurang, maka akan dibentuk lagi dari kolesterol, karena asam empedu berfungsi membantu penyerapan lemak, sedangkan isoflavon kedelai dapat menurunkan kadar total kolesterol serum, diduga melalui mekanisme peningkatan metabolisme lipoprotein. Isoflavon kedelai yang mempunyai struktur mirip estrogen mampu meningkatkan metabolisme lipoprotein, sehingga dapat menurunkan kadar total kolesterol serum. Serat pangan larut air dapat meningkatkan ekskresi asam empedu yang berfungsi membantu penyerapan lemak atau trigliserida. Bila ekskresi asam empedu semakin meningkat, maka penyerapan lemak atau trigliserida juga akan terganggu.
Akibatnya dapat menurunkan kadar trigliserida serum. Ada kemungkinan serat dapat mengikat produk pencernaan lemak seperti asam lemak dan gliserol. Juga dapat menghambat penyerapan dan mengakibatkan penurunan trigliserida. Jadi, dapat disimpulkan bahwa minuman fungsional yang mengandung tepung kedelai kayak isoflavon dan serat pangan larut dapat menurunkan kadar total kolesterol serum tikus setelah 1 dan 2 bulan percobaan dan dapat menurunkan kadar HDL, LDL, dan trigliserida setelah 2 bulan percobaan. Berikutlah review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.